السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang baik-baik yang kalian dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Wa la tayammamul khabith minhu tunfiqun, jangan kalian menyengaja mengambil yang jelek-jelek untuk kalian infakkan, padahal kalian sendiri lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata kalian. Ini tidak suka. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Qala, kemudian Allah berfirman setelah itu,
asy-syaitan, bahwa syaitan ya'idukumul faqra, selalu menjanjikan kefakiran, kemiskinan. Dibayang-bayangkan oleh syaitan kemiskinan, kefakiran, kebangkrutan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuat kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan menjanjikan untuk kalian keutamaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minina bin nafaqah. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum mukminin, hamba-hambanya yang beriman, untuk mengeluarkan sedekah, nafaqah, min thayyibati ma yassara lahum, dari yang baik-baik dan yang mudah bagi mereka, minal makasib, dari penghasilan-penghasilan. Perhatikan ayatnya. Allah sebutkan dua perkara. Yang pertama, ma kasabtum. Yang kedua, ma akhrajna lakum. Yang kalian dapatkan, dan yang kedua, yang kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tumbuh-tumbuhan. Apa bedanya yang pertama dengan kedua? Yang pertama dari usaha kita, dari kasbiyadih, hasil kerja, hasil tangannya, hasil dagangnya, hasil usahanya, hasil segala macam hasil yang dia dapatkan, maka itu kasab. Kata anfiqu mimma aw min thayyibati ma kasabtum. Sedekahkanlah sebagian apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian. Yang pertama. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, pohon-pohonan, buah-buahan. Qala, kata Syekh Sa'di rahimahullah, di sini Allah perintahkan agar kita mensedekahkan, mengeluarkan zakatnya dari dua penghasilan. Penghasilan dagang kalian dan penghasilan kebun kalian. Wa mimma akhrajalahu minal ardi fakama manna 'alaikum bitashili tahsilihi fa'anfiqu minhu syukran lillah wa adaan li ba'd huquqi ikhwanikum. Sebagaimana Allah telah mudahkan untuk kalian, sehingga mudah kalian berusaha, berupaya mendapatkan hasil. Dan juga Allah mudahkan untuk kalian bercocok tanam, sehingga berhasil memanen dengan panen yang bagus. Maka sebagaimana Allah berikan kemudahan bagi kalian untuk mendapatkan rezeki tadi, fa'anfiqu, maka hendaklah kalian infakkan sebagiannya untuk Allah sebagai syukran lillah, sebagai syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, panen kita berhasil. Alhamdulillah, dagang kita berhasil. Alhamdulillah, bisnis kita menuai hasil. Maka ini sebagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa adaan li ba'd huquqi ikhwanikum, dan juga untuk menunaikan sebagian hak-hak saudara kalian. Saudara-saudara kalian punya hak dari kalian. Yang miskin punya hak untuk dibantu. Yang kesusahan punya hak untuk ditolong. Orang yang kekurangan punya hak untuk dicukupi. Mereka-mereka yang yatim punya hak untuk diberikan nafkah pada mereka. Huquq ikhwanikum. Ini semua hak-hak saudara-saudara kalian dari kalian. Maka dua hikmah. Yang pertama syukran lillah. Yang kedua adaan li huquqi ikhwanikum. Yang pertama syukur pada Allah. Yang kedua penunaian hak saudara-saudara kalian.
wa tathiran li amwalikum, dan yang ketiga pembersihan terhadap harta kalian. Oleh karena itu zakat dinamakan zakat yang maknanya pembersih, karena memang membersihkan harta. Bukankah kalian dalam dagang ada saja kekurangan-kekurangannya, kekeliruan-kekeliruannya? Bukankah kalian dalam bisnis ada nyerempet-nyerempet bahaya, atau bahkan terpaksa harus begini, terpaksa harus begitu? Bahkan kadang kalian kurang tepat timbangannya, kadang kurang pas ukurannya, kadang kurang tepat janjinya, ila akhirih. Dan itu tidak lepas sebagai manusia. Maka untuk membersihkan kekurangan-kekurangan tadi, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, infaknya. Maka mendapatkan 3 hikmah. Pertama, syukran lillah, syukur pada Allah yang memudahkan kita sehingga kita berhasil dalam dagangnya, dalam bisnisnya, dalam cocok tanamnya, dalam taninya. Yang kedua, memberikan hak-hak saudara-saudara kita yang mereka punya hak atas kita. Kita berkewajiban untuk membantu mereka. Yang ketiga, sebagai pembersih dari harta yang kita dapatkan. Karena ada saja kekurangan-kekurangan kita ketika kita berdagang, berbisnis, atau ketika kita bercocok tanam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 hikmah ini sangat besar. Waqsudu fi tilkan nafaqah at-tayyib. Nasihat berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala setelah infak adalah uqsudu fi tilkan nafaqatit tayyib alladhi tuhibbunahu li anfusikum. Hendaklah kalian menyengaja, menunjukkan, meniatkan untuk memberikan nafkah yang terbaik, yang paling baiknya. Alladhi tuhibbunahu li anfusikum, yang kalian suka untuk dari kalian sendiri, yang kalian suka untuk diri kalian sendiri. Jangan bermikir yang ini bagus buat saya, yang ini jelek buat si fulan. Sudah toh sedekah. Ternyata yang disedekahkan adalah afkiran yang dia tidak suka, yang nggak mungkin dia makan, yang nggak mungkin dia pakai. Nih, buangin aja, infakkan, sedekahkan. Ikhwani fillah, azakumullah. Yang namanya sedekah bukan membuang yang afkiran. Yang namanya sedekah bukan memilih yang jelek-jelek untuk disingkirkan, bukan. Tetapi memilih apa yang baik yang kamu sukai. Di antara ciri-ciri seseorang mukmin yang beriman dengan keimanan yang sempurna, an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia suka untuk dirinya apa yang dia suka untuk saudaranya. Dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Kalau dirinya suka, ini buat saudara saya, pasti dia juga suka. Kalau dirinya merasa senang dengan hasilnya, bagus sekali, masya Allah, ini saudara saya pasti senang kalau dikasih ini. Itu yang namanya mukmin. Bukan sebaliknya, memilih yang terjelek. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi." Jangan kalian menyengaja mencari yang jelek-jelek untuk kalian infakkan, padahal kalian sendiri enggak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik. Petugas zakat ketika datang ke rumah-rumah dan ke tempat-tempat bisnisnya para muzakki, maka mereka mengambil. Kambing mau berapa? 1, 2, 3, 4. Keluarkan. Hasil panen mau berapa? Keluarkan. Ini petugas zakat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, wattaqu karaima amwalihim. Hati-hatilah dari harta-harta terbaik mereka. Petugas zakat tidak boleh mengambil harta yang terbaiknya, hasil panen yang terbaiknya.
hasil ternak yang terbaiknya, yang paling banyak susunya dan paling perananya. Jangan, hindari yang itu. Kasihan mereka. Tetapi pemilik tidak boleh memberikan yang terjelek. Lihat adilnya agama ini. Adilnya agama ini, petugas zakat, kata Nabi, ittaqu kara'ima amwalihim, hati-hatilah dari harta-harta mereka yang paling mahalnya, yang paling bagusnya. Jangan itu yang diambil. Tetapi pemiliknya disuruh untuk jangan mengeluarkan yang terjelek. Maka paling tidak adalah yang sedang-sedang saja di antara keduanya. Jangan yang terbaik diambil oleh petugas zakat, jangan yang terjelek dikeluarkan oleh pemilik. Adapun kalau pemilik ingin memberikan yang terbaik, tidak mengapa. Karena bentuknya larangan. Jangan memberikan yang terjelek. Maka kalau yang di atasnya boleh. Yang terbaik pun boleh. Kalau pemiliknya. Tapi petugas zakat jangan. Kasihan mereka. Jangan ambil indukannya. Setelah itu mereka nggak dapatkan hasil. Jangan ambil yang banyak susunya. Setelah itu nggak bisa jual susu. Kasihan mereka. Kembali kepada tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu taala, qala wala tayammamur radi, jangan menyengaja mencari yang jelek. Alladzi la targhabunahu, yang kalian tidak sukai. Wala ta'khudunahu, yang kalian tidak mungkin mengambilnya illa ala wajhil ighmad wal musamahah, kecuali dari sisi ighmad wal musamahah, terpaksa. Ighmad wal musamahah adalah sesuatu yang terpaksa dalam keadaan tidak suka. Wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kaya lagi Maha terpuji. Fa huwa ghaniyun ankum, kaitannya dengan perintah-perintah tadi bahwa Allah Maha kaya. Allah menginginkan kalian mengeluarkan zakat bukan karena Allah butuh pada kalian. Bukan karena Allah ingin diberi makan. Bukan karena Allah membutuhkan harta kalian. La wallah. Tidak, demi Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin rizki dari mereka. Dan aku tidak ingin mereka memberi makan aku. Kata Allah. Ma uridu an yut'imun. Allah berfirman, aku tidak ingin diberi makan oleh mereka. Dan aku tidak butuh dari mereka rizki. Allah huwa Razzaq dzul quwwatil matin. Maka namanya zakat, walaupun dengan diistilahkan untuk Allah, tetapi maknanya untuk apa yang Allah perintahkan, untuk apa yang Allah syariatkan. Diambil dari orang kaya mereka, dikeluarkan kepada orang miskin mereka, kembali pada mereka. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, wa akhbirhum anna Allah farada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Katakan pada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka zakat, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Ini Islam, mengajarkan kemakmuran, keadilan, ketenteraman. Walhamdulillah. Maka Allah katakan di akhirnya Allah ghani. Dan ini bantahan bagi Yahudi. Ketika Yahudi berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghniya, kata mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Astagfirullah. Allah miskin, kami yang kaya. Karena Allah minta dari kami. Astagfirullah. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Wallahu ghaniyun hamid. Mereka yang fuqara, mereka enggak memiliki apapun. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa sadaqatikum wa a'malikum 'aidun ilaikum. Manfaat sedekah-sedekah kalian, manfaat dari amalan-amalan saleh kalian kembalinya kepada kalian sendiri. Sedekah kalian kembali pada kalian. Kebaikan kalian kembali kepada kalian. Masya Allah, kalian aman, tentram, kekayaannya aman, pohon mangganya depan aman, padinya aman, kebunnya aman. Mengapa?
Kok yang lain gak aman, kamu kok aman? Karena mereka semua tahu kalau ini berhasil akan kembali pada mereka, para fuqara. Sehingga fuqara ikut menjaga. Dan itu terjadi di beberapa perkebunan-perkebunan sampai kepada saya beritanya. Yang ini aman, sebelahnya selalu hilang. Mau dipanen sudah dipanen oleh orang. Mengapa? Karena pemiliknya bakhil. Dia tidak pernah memberi dan bersedekah kepada tetangga-tetangganya, kepada mereka fuqara yang ada di sekitarnya. Adapun yang ini dermawan, karim, sering memberi. Maka mereka tahu bahwa ini kebun seperti kebun kami. Karena akan kembali kami setiap panennya, kami akan dapat. Mereka tahu itu. Ini hikmah. Ini hikmah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Manfaatnya kembali pada kalian sendiri. Wa ma'a hadza fahuwa hamidun. Dan bersama dengan itu Allah juga terpuji ala ma ya'murukum bihi minal awamir. Allah terpuji dengan semua perintah-perintahnya yang Dia perintahkan pada kalian. Semua perintahnya perintah yang terpuji. Wal khisal sadidah. Sifat-sifat yang lurus. Fa'alaikum an tumathilu, maka atas kalian untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Li'annaha utul qulub. Karena itu semua merupakan makanan hati. Ketaatan, amal saleh, semuanya qutul qulub. Qut, makanan pokok. Qulub, qalb. Makanan pokok untuk hati. Wahayatun nufus, dan kehidupan jiwa. Wa na'imul arwah, dan kenikmatan rohani. Manusia selalu perhatian pada jasmaninya. Makannya, minumnya, kesehatannya, berobat, check up, apalagi. Semua vitaminnya diperhatikan, ini diperhatikan. Semua pada jasmaninya, rohaninya tidak pernah dipikirkan. Batinnya, hatinya tidak pernah dipikirkan. Padahal hatinya, rohaninya juga membutuhkan makan, membutuhkan gizi, membutuhkan vitamin, membutuhkan sekian perkara. Termasuk berhias. Anak muda menghiasi dirinya, sisiran, lihat wajahnya. Setiap hari. Kamu gak pernah berpikir tentang hatimu. Apakah baik atau kotor atau ada kukunya, jangan-jangan. Kenapa gak kamu petes? Syabab, wahai para pemuda, jangan kalian perhatikan zahirmu, tapi melupakan batinmu. Kalian selalu pingin penampilan bagus pada jasadmu, tapi tidak pernah berpikir bagaimana berpenampilan bagus pada akhlakmu, pada jiwamu, pada hatimu. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya kita harus pula memberi makan pokok pada hati, supaya hati berkembang, sehat. Dengan apa? Qutul qulub adalah a'malu salihah. Qutul qulub, gizinya hati adalah amalan-amalan saleh. Kamu bersedekah, kamu berinfak, kamu beramal saleh, kamu membantu orang lain, kamu menolong, kamu bersikap baik, beribadah yang sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah, itu semuanya akan menjadikan hati ini sehat. Dan hati akan semakin hidup. Hayatun nufus, jiwanya hidup. Wa na'imul arwah, dan ruhani akan merasakan nikmat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Badan sehat, tetapi hati tidak sehat. Apa yang terjadi? Gundah gulana, sumpah. Dokter periksa dari A sampai Z, kamu gak ada penyakitnya. Tapi gak bisa apa-apa. Sumpah. Mengapa? Karena sakitnya bukan pada jasadnya, pada hatinya. Orang seperti dikejar-kejar dosa. Seperti dalam keadaan memiliki sesuatu beban yang sangat besar.
Merasakan sempit dadanya, sesempit-sempitnya. Ini khonibin a'azakumullah. Tidak akan bisa diobati kecuali dengan qala Allah wa qala Rasul. Nggak bisa diobati kecuali dengan syifa'ul qulub. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un. Allah turunkan dalam Quran ini apa yang merupakan syifa'un. Lima fis sudur, pada apa yang ada dalam dada. Akan menjadi penyembuh apa yang dalam dada. Sehingga ruh dalam keadaan nikmah. Dan ini yang dikatakan dengan ni'imul arwah. Kenikmatan-kenikmatan rohani. Hati tenang, tentram, lapang dada. Ada ketenteraman, ada kesenangan. Orang kalau sudah beramal saleh, bisa bersedekah, bisa membantu orang lain, hati terasa tenang, tentram, terasa lapang. Ada kebahagiaan tersendiri yang gak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang merasakannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa iyyakum an tattabi'u aduwwakum syaitan. Dan hati-hati, jangan sampai kalian mengikuti musuh kalian, yaitu syaitan. Alladzi ya'murukum bil imsak, yang selalu menyuruh kalian untuk menahan hartamu. Jangan keluarkan hartamu, simpan hartamu, jangan berikan sedikit pun. Sayang, kamu susah mendapatkannya. Ini syaitan. La tattabi'uh, jangan ikuti dia. Wa yukhawwifukum bil faqr, dan selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan selalu membisikkan kefakiran. Kemiskinan. Kamu tidak punya apa-apa. Ini hanya ini yang punya kamu. Kamu berikan habis. Kamu simpan. Kamu berikan nanti. Atau nanti kalau sudah kaya. Ini kan kamu baru dapat 10. Nanti kalau sudah 100. Begitu sudah 100. Ini kan baru 100. Nanti kalau sudah 1000. Begitu 1000. Ini kan baru 1000. Nanti kalau sudah 1 juta. Ini kan sudah 1 juta. Nanti kalau sudah 10 juta. Ila akhirnya. Tidak pernah berpikir untuk sedekah. Selalu dibisikkan oleh syaitan. Al-faqr. Kemiskinan. Awas, bangkrut nanti. Kamu terbengkalai, bisnismu akan gagal. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Ya'idukumul faqra, selalu membisikkan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian dengan kejelekan-kejelekan. Wa minal fahsya al-bukhl, termasuk fahsya adalah kebakhilan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laisa hadza nushan lakum. Ini bukan nasihat dari syaitan. Jangan dikira itu nasihat. Bal hadza ghayatul ghishi. Bahkan itu adalah puncaknya penipuan. Aku nasihati kamu untuk jangan keluarkan dulu harta ini. Pegang dulu untuk modal berikutnya. Saya nasihati kamu. Setelah dapat lebih banyak lagi, sekarang jangan. Saya nasihati kamu sekali lagi. Jangan keluarkan dulu. Pakai lagi. Kolang lagi. Ketika terus lagi mau sedekah lagi, diingatkan lagi oleh syaitan. Ini bukan nasihat, walaupun syaitan berkata, "Inni laminan nasihin." Aku ini termasuk penasehat. Inni lakum aw lakuma nasihun amin. Aku terhadap kamu berdua nasihun amin. Ucapan syaitan pada siapa? Adam dan Hawa. Inni lakuma nasihun amin. Aku ini penasehat untuk kamu berdua. Astagfirullah. La hadza laisa nushan lakum bal huwa ghayatul ghishi. Tidak, itu bukan nasihat buat kalian. Itu adalah tipu daya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak golongannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Balati'u rabbakum, bahkan taatilah Rabb kalian yang menyuruh kalian untuk berinfak. Ketika punya 10 kamu keluarkan 1, sama dengan 100 kamu keluarkan 10. Sama dengan 1000 kamu keluarkan 100. Apa bedanya? Kenapa nunggu nanti kalau 1 juta? Toh 2,5%. Tidak banyak.
Qala, dikatakan selanjutnya, bal ati'u rabbakum, bahkan taati Rabb kalian yang menyuruh kalian untuk mengeluarkan infaknya ala wajhin yashul alaikum, dengan cara, dengan sisi yang mudah buat kalian, wala yadurrukum, dan tidak bermadarat buat kalian. Apa madaratnya? Mengeluarkan 2,5%. Yang saya sebutkan tadi, dari 100 keluar 10, itu 10%. Masih besar. Yang diwajibkan cuma 2,5%, seperempatnya dari 10. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, hendaklah kalian anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Dan kata Syekh Sa'di, yakni ma yashul alaikum, apa yang mudah bagi kalian. Tidak disuruh untuk berikan seluruhnya, tidak disuruh untuk memberikan separuhnya, tidak pula 1/10-nya, 1/20, 2,5%. Qala, dikatakan, ya'idukum maghfirah, dan Allah menjanjikan ampunan. Lidunubikum wa tathiran li'uyubikum. Kalau engkau berinfak, kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan membersihkan harta kalian. Mungkin ada yang tidak halal, mungkin ada yang tercampur dengan sesuatu yang tidak halal, atau ada sedikit kesalahan dalam menghitung, atau sedikit kesalahan dalam mengukur, atau sedikit kesalahan dalam menimbang, dan itu manusiawi. Akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan, dimaafkan dengan kalian bersedekah. Allah janjikan ampunan. Wa fadlan adalah ihsanan ilaikum. Allah berikan kebaikan buat kalian di dunia dan di akhirat. Minal khalfi alaihi atau minal khalfil ajil. Apa kebaikannya di dunia dan akhirat? Di dunia Allah gantikan dengan segera. Sedih ini yang kamu keluarkan, tiba-tiba kamu mendapatkan lebih dari ini. Itu namanya al-ajil. Al-khalaf al-ajil, diganti dengan segera. Wanshirahas sadr, hati menjadi lapang, tenang, tentram, bahagia. Bahagia yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang tidak merasakannya. Wa na'imul qalb, kenikmatan hati. Waruh, dan kenikmatan di kuburnya. Wa husulu thawabiha wa tawfiyatiha yaumal qiyamah, dan juga akan didapatkan olehnya pahala nanti yang setimpal, bahkan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Wa laysa hadza 'aziman 'alaihi li'annahu wasi'un 'alim, dan itu tidak susah bagi Allah karena Allah Maha luas pemberiannya dan Allah Maha mengetahui. Wasi', Maha luas, yakni al-fadl 'azim al-ihsan. Luas pemberiannya, luas kebaikannya. Alim, yakni alimun bima yasdur minkum. Allah Maha tahu apa yang keluar dari kalian, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian keluarkan dari nafkah-nafkah yang sedikit maupun yang banyak, sedekah-sedekah yang kalian berikan, apakah secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, Allah tahu. Apakah ikhlas atau tidak ikhlas, Allah tahu. Apakah itu di hatinya niatnya ini atau itu, Allah tahu. Maka akhlisun niyyah, ikhlaskan niat. Yang terang-terangan pun belum tentu riya. Ada beberapa sahabat yang terang-terangan di hadapan orang lain memberikan sedekahnya, dan kemudian diikuti oleh orang banyak. Nabi memujinya, bukan mencercanya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan satu sunnah yang baik kemudian diikuti oleh manusia, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Tidak mesti kalau terang-terangan berarti riya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pemberiannya dan Allah Maha tahu. Ternyata dia sama sekali tidak riya, hanya ingin mengajarkan pada orang lain agar mereka semua melakukan apa yang dia lakukan. Saya duluan.
saya yang berikan, saya yang membayar, saya yang ambil. Ini semua saya yang bayar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu kalau dia sudah bersedekah, kalau dia sudah pernah membantu dan sering membantu, Allah tahu. Dan tidak akan luput catatannya sedikit pun. Qala, dikatakan selanjutnya, qaliluha wa katsiruha, sirruha wa alaniha, yang sedikit maupun yang banyak, yang secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, semua Allah tahu. Fayujazikum 'alaiha min sa'atih, maka Allah akan balas kalian seluruhnya dengan apa yang Allah miliki, yang Allah maha luas fadilahnya, pemberiannya. Falyanzuril 'abd nafsahu ila ayyi da'iyaini yamil, maka seseorang hendaklah melihat dirinya kemana kecenderungannya kepada dua tarikan ini. Apa dua tarikan? Pertama, da'i dari Allah Subhanahu wa taala, anfiqu mimma razaqnakum. Yang kedua, tarikan dari syaitan, hati-hati kemiskinan. Jangan sampai kamu bangkrut. Jangan sampai kamu nanti kelaparan setelah ini. Jangan sedekah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faqad tadammanat hatanil ayatani umuran 'azimah. Maka ayat ini atau dua ayat ini mengandung faedah-faedah yang sangat besar. Kita lihat faedah-faedahnya. Kita bacakan satu persatu. Minha, diantaranya al-hasu 'alal infaq. Pertama, anjuran untuk bersedekah. Yang kedua, bayanul asbabil mujibah lidzalik. Penjelasan sebab yang mengharuskan dia bersedekah. Apa sebabnya? Karena semuanya dari Allah. Allah yang memberikan. Maka sepantasnya kita mengeluarkan sedekah sebagai tanda syukur. Sebab diwajibkannya sedekah. Yang ketiga, wujub az-zakah minan naqdaini. Yang ketiga, kita mendapatkan faedah wajibnya mengeluarkan zakat dari an-naqdain. Naqdain, emas dan perak, atau pengganti emas dan perak, uang. Mengapa? Karena kalimatnya makasabtum, apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian. Biasanya usaha hasilnya dalam bentuk emas, perak, atau uang. Wa urudut tijarati kulliha, dan juga wajibnya zakat dari hasil perdagangan. Karena Allah katakan dengan kalimat makasabtum, apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian. Lianna dakhilatun fi qawlihi, karena itu termasuk dalam ucapan Allah, min thayyibati ma kasabtum, dari apa yang kalian dapatkan. Orang dagang dapat untung, maka pendapatannya keluar zakat. Wa minha wujubu zakah fil kharij minal ardi minal hububi was thimar wal ma'adin. Yang keempat, wajibnya keluar zakat dari hasil kebun. Karena kalimatnya akhrajna lakum minal ard, yang kami keluarkan dari muka bumi. Apakah biji-bijian, buah-buahan, atau barang tambang, barang temuan dalam tanah. Yang kelima, wa minha anna zakata ala man lahu zara' wa samar, la 'ala al-aqarat, la 'ala sahib al-ard. Yang kelima, bahwa zakat adalah untuk yang menanam. Artinya zakat itu kewajiban pemilik kebun, bukan pemilik tanah. Kalau kebetulan kerjasamanya yang satu punya tanahnya, yang satu punya kebunnya, maka yang punya kebun inilah yang wajib mengeluarkan zakat. Karena Allah katakan ma akhrajna lakum, keluarkanlah dari apa yang kami keluarkan untuk kalian. Berarti pemiliknya. Begitu tumbuh, hasil panennya milik siapa? Milik yang memiliki kebun, maka dia yang keluar zakat. Pemilik tanah
Tidak terkena. Faman akhrajta lahu wajabat alaihi. Wa minha, yang keenam, annal amwala al-mu'addah lil iqtina min al-aqarat wal awani wa nahwiha laisa fiha zakah. Yang keenam, berarti harta yang tidak bergerak yang dipakai seperti aqarat, rumah-rumah walaupun mewah mahal, atau awani, bejana-bejana walaupun mewah mahal, wa nahwiha, dan yang sejenisnya, dan perabot-perabot rumah tangga mungkin juga mahal, tidak keluar zakat. Tidak keluar zakat. Mengapa? Karena tidak masuk hasil kebun, tidak masuk hasil dagang. Tidak masuk sana, tidak masuk sini. Wa kadzalika ad-duyun, termasuk juga hutang piutang. Atau harta kita yang dirampas orang lain belum dikembalikan, tidak terkena zakat. Lu saya kaya. Mana? Ini. Dibuka lemarinya isinya kertas semua. Ini utangnya sebulan 1 miliar, ini utangnya sebulan 100 juta, utangnya sebulan 500 juta, ini utangnya sebulan, semuanya belum bayar. Apakah keluar zakat? Tidak. Kata beliau, lianna kanat majhulah, karena masih majhul, apakah akan balik ke dia atau tidak? Apakah terbayar atau tidak terbayar? Maka ketika sudah ada di tangan, maka saat itulah dia keluarkan zakatnya. Aw 'inda man la yaqdir rabbaha 'ala istikhrajiha minhu, atau harta di tangan orang lain yang tidak mungkin bisa diambil, maka itu tidak terkena zakat. Lianna Allah awjaba an-nafaqa minal amwal allati yahsul fiha an-nama. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat itu adalah pada harta yang berkembang. Pada harta yang berkembang. Binatang ternak berkembang, keluar zakat. Kebun-kebunan, biji-bijian berkembang, keluar zakat. Harta yang digolang, keluar zakat. Nah, adapun selain itu tidak keluar zakat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la